Halo guys, welcome back di konten aja enak kelas. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas yang lagi rame banget ya di dunia sepak bola kita, dimana ada insiden di ketika pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra, di mana pemain PSM Makassar di menit-menit akhir pertandingan itu bermain dengan 12 pemain ya, itu di menit 98, dan itu memicu kontroversi dari halayak sepak bola Indonesia. Oke, jadi gue mau ngebahas juga sekaligus soal perwasitan ya. Ini gue sebenarnya nggak terlalu uh, paham detail ya soal perwasitan, tapi intinya kalau melihat apa yang terjadi di pertandingan PSM menghadapi Barito kemarin, kedua pihak ini sudah memberikan statement mengenai insiden tersebut. Barito mengeluarkan statement terlebih dahulu di mana mereka pasti melayangkan protes dan mereka akan membuat surat untuk Komdis PSSI supaya ini ditindaklanjuti ya, karena ya mau bagaimanapun ini tetap merugikan pihak mereka, karena bisa dibilang ketika insiden 12 pemain itu kondisinya adalah corner kick. Dan corner kick itu berjalan gitu. Jadi pertandingannya tidak mati, tapi pertandingannya tuh berjalan terus gitu, dan itu kan pasti merugikan pihak yang bermain dengan 11 pemain. Dan pihak PSM pun sudah memberikan klarifikasinya mengenai insiden tersebut, di mana mereka berdalih bahwa mereka sudah mematuhi aturan yang ada soal pergantian pemain tersebut, dan soal 12 pemain yang ada di lapangan, mereka berdalih tidak sengaja atau tidak mengetahui hal tersebut. Jadi ini memang harus diinvestigasi. Kalau ketahuan bahwa PSM Makassar ini sebenarnya tahu tapi membiarkan pertandingan berjalan dengan 12 pemain, maka itu PSM harus diberikan sanksi. Dan siapa pihak yang paling bersalah, ini banyak juga ya muncul di sosial media bahwa yang salah yang ini, yang salah itu, yang salah ini, yang salah itu. Ini kita nggak usah terlalu berpikir yang rumit-rumit ya, bahwa tentu saja yang paling bersalah di kejadian ini adalah wasit dan tim wasitnya, terutama fourth official, karena kan yang paling mengetahui soal jumlah pemain yang ada itu kan adalah wasit dan fourth official. Jadi kedua orang ini nih harus diselidiki nih, apakah fourth official lalai ketika pemain masuk, dia tidak meng-cross check kalau harusnya ada pemain yang keluar, dan juga wasitnya tidak fokus bahwa di dalamnya ada 12 pemain, atau bagaimana gitu. Karena kalau melihat ini kan hal yang jarang terjadi ya. Dulu sempat ada kejadian juga di Liga Spanyol kalau nggak salah. By the way, gue adalah pendukung Madrid ya, jadi Hala Madrid. Jadi dulu Real Madrid juga sempat ada kasus ini juga di tahun 2017 kalau nggak salah. Intinya era Ronaldo, gue masih ingat masih ada Ronaldo. 2017-an kalau nggak salah, itu pertandingan Madrid lawan Real Betis, itu rame juga waktu itu, dimana Real Madrid ketika itu sempat bermain dengan 12 pemain ketika Lucas Vazquez masuk. Ini sepengingatan gue aja, gue sorry kalau ada yang salah ya di kronologinya. Lucas Vazquez masuk, terus harusnya ada yang keluar, tapi ketika Lucas Vazquez masuk itu tidak ada yang keluar lapangan, sehingga sempat sekitar 40 detikan Real Madrid bermain dengan 12 pemain ya, atau berapa detik itu gue lupa. Dan akhirnya setelah itu disadari oleh wasit dan oleh fourth official, oleh pihaknya Real Madrid, akhirnya Luka Modric lah yang ditarik keluar. Tapi itu sempat, sesaat bermain dengan 12 pemain itu, Real Madrid itu sempat punya peluang untuk mencetak gol, dan itu kalau gol ya, wah itu bakal rame banget itu. Dimana Real Madrid mencetak gol dengan 12 pemain, itu bakal rame serame-ramenya. Tapi untungnya Real Madrid tidak mencetak gol di saat itu meskipun punya peluang. Tapi waktu itu juga rame banget, banyak yang minta Real Madrid disanksi, tapi setelah
setelah banyak ya diskusi, setelah banyak pertimbangan, akhirnya wasitnya ya yang akhirnya diberi sanksi ya, se seinget gue gitu waktu itu. Dan melihat kasus ini pun ya bisa dibilang ini lumayan tamparan keras untuk forum wasit ya, karena kan wasit ini udah 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir di Liga Indonesia ini kan sangat disorot ya, soal kepemimpinannya, soal knowledge-nya sebagai wasit. Bayangin aja, di beberapa tahun yang lalu ada offset 1 meter tapi tidak di call sebagai offset. Itu kan insane gitu ya, insane banget gitu. Jadi wasit ini kan sangat disorot 10 tahun terakhir. Dan melihat kasus ini kan kinerja wasit di tahun ini, tuh sebenarnya lagi naik-naiknya banget kan, karena di Liga Indonesia baru diterapkan VAR. Jadi sayang banget harus terjadi kasus seperti ini yang kembali mencoreng nama wasit. Jadi ya kan PSSI sudah banyak membuat program ya semenjak Pak Erick Thohir ini naik sebagai ketua PSSI, kan sudah banyak membuat program untuk perbaikan wasit, sampai mencoba untuk menggunakan wasit luar negeri lagi sama kayak kemarin ya. Kemudian mencoba juga untuk semua wasit di Indonesia ini dinaikkan standarnya kan, jadi banyak diberi lisensi, banyak diberi knowledge, sampai didatangkan beberapa wasit Jepang khusus untuk men-treat wasit-wasit yang ada di Indonesia. Itu kan udah banyak sekali kan program-program PSSI yang ditujukan untuk wasit gitu. Dan melihat kasus ini ya, ini benar-benar mencoreng sekali sih. Apalagi sebelumnya kan sempat ada kasus juga di PON, kalau nggak salah di PON pun kan wasit sempat berulah juga kan waktu itu, menguntungkan tuan rumah saat itu kan, yang sehingga itu mencoreng nama wasit dan sekarang tercoreng lagi. Artinya memang kalau kita sebagai netizen menilai ya, emang wasit Indonesia ini, I'm so sorry, masih banyak juga yang katro gitu. Selain karena knowledge-nya yang kurang, juga soal fokusnya juga masih kurang, kepekaannya akan pertandingan masih kurang. Itu kalau di PON waktu itu ya, wasit peka kalau situasi lapangan sudah tidak kondusif ya, ibaratnya kan musuhnya Sumut, kalau satu musuhnya Aceh, gue lupa. Itu kan dari pihak yang dirugikan kan sudah bermain kasar di saat itu kan, di saat akhir-akhir. Kenapa masih membuat kontroversi gitu wasitnya? Itu kan kepekaan yang harusnya dipunyai oleh wasit gitu. Jadi sayang sekali, apalagi wasit di Indonesia ini kan sudah banyak diberikan keuntungan. Pertama, wasit di Indonesia adalah wasit dengan gaji termahal se-Asia Tenggara. Itu kan sudah keuntungan banget gitu ya untuk wasit-wasit di Indonesia. Kedua, sudah diberikan jaminan kesehatan di era Pak Erick Thohir ini. Ini kan sudah digodok juga sama PSSI kan soal jaminan kesehatan ini. Jadi tolonglah untuk wasit-wasit yang ada, terutama yang memimpin Liga 1 Indonesia, masa ya sih dengan keuntungan sebanyak ini kalian tetap nggak perform gitu. Gua harapkan, apalagi sekarang udah ada VAR, jadi kalau ada keputusan yang keliru kan bisa direview ya kan. Jadi udah nggak ada alasan lagi wasit untuk bertindak kontroversial gitu. Jadi ya I'm so sorry. Gue tidak terlalu menyalahkan pihak PSM-nya, karena ya kita kan tidak tahu dari POV-nya PSM seperti apa ya kan, sengaja atau tidak sengajanya kan kita tidak tahu. Tahu atau tidak tahunya pun kan kita tidak tahu. Tapi wasit di sini menurut gue adalah pihak yang paling bersalah. Pihak yang paling bersalah dan harus dikasih hukuman. Jadi dimohon ketegasan dari Komdis dan juga Komdis Wasit dan juga PSSI untuk menindaklanjuti wasitnya supaya ini tidak terulang lagi. Dan gue mohon juga untuk seluruh wasit ya, ibaratnya tetap ditingkatkan knowledge-nya. Ibaratnya sekarang sepak bola kita kan lagi bagus-bagusnya, ibaratnya liga juga kan sekarang perlahan-lahan lagi meningkat gitu levelnya. Timnas kita juga lagi meningkat banget levelnya. Jadi dimohon untuk hal-hal seperti ini dikurangi lah, hal seperti ini diminimalisir gitu, hal-hal kontroversial seperti ini. Supaya apa? Supaya sepak bola kita ini sehat ke depannya, sehat, stabil. Dan liga yang sehat dan stabil itu kan pasti akan memunculkan pemain-pemain yang hebat gitu. Jadi dimulai dari liganya dulu kan.
kayak gitu. Jadi mohon untuk wasit ya, sekali lagi mohon lebih fokus, knowledge-nya lebih ditingkatkan, karena liga kita bergantung di tangan Anda para wasit. Terima kasih.